Mengapa kamu harus selektif dalam memilih teman? Tolong dengarkan penjelasan ini sampai akhir ya, supaya kamu nggak salah paham. Jadi gini, dalam dunia spiritualitas, sangat nyata adanya law of ciprat, hukum kecipratan. Cara berpikir, pola perkataan, perilaku, itu sangat-sangat bisa nular, bisa kecipratan. Sebelum saya bahas yang mendalam, saya berikan contoh yang gampang deh. Jangankan perkataan, jangankan perilaku. Menguap saja bisa nular. Ingat nggak kejadian kamu lagi di kereta, di bus, atau di angkutan umum lainnya? Sering terjadi, orang samping kita nguap, kita ikutan nguap. Kok bisa? Karena alam bawah sadar kita melihat dan tanpa sadar tersugesti lalu menguap. Renungkan deh, menguap aja nular, apalagi yang lain. Atau orang lain nguap gara-gara kita, bisa juga. Yang gini-gini jangan gak percaya loh. Bahwa manusia saling mempengaruhi, baik sadar maupun tidak. Teman dan sahabat itu berbeda. Kita berteman sama siapa saja, boleh silahkan. Tapi kita butuh teman dekat yang disebut sahabat. Pilih teman yang terbaik untuk semakin dekat sama kamu untuk menjadi sahabat. Kenapa harus pilih-pilih? Gini loh ya, coba kapan-kapan saya sodorkan ke kamu sop ketek uler. Silakan dimakan. Mau nggak makan? Kamu belum tentu mau. Apaan nih sop ketek uler? Mana bulunya belum dicabut? Saya kasih kamu jus kaktus. Silakan minum. Kamu mungkin nggak mau minum. Hah? Kaktus dibikin jus? Aman nggak nih? Beracun nggak nih? Kan kamu nggak tahu. Makanan dan minuman saja tentu kamu akan pilih-pilih. Malah kadang-kadang makanan yang memang secara umum diterima, tapi di orang tertentu nggak bisa, dia nggak boleh makan itu. Contoh, mama saya meninggal karena diabetes. Saya sangat mengurangi manis. Dan mungkin kamu nggak percaya, saya sudah 4 tahun nggak makan nasi putih. Saya ganti tahu pengenyangnya. Tahu itu selalu menu wajib, menjadi pengenyang, pengganti nasi. 3 bibi saya meninggal karena diabetes juga. Saya kan harus jaga, nggak bisa enggak. Nah, makan aja kita pilih-pilih, harus hati-hati. Apalagi pertemanan. Loh mas, itu kan makanan sama teman hal berbeda. Siapa bilang berbeda? Malah pertemanan yang lebih harus dipilih. Teman itu untuk nafkah batin kita. Maka pilihlah teman dekat yang membangun jiwa kamu. Mengapa saya bilang pertemanan itu nafkah batin? Ya iyalah, dia mengatakan apa kita dengar. Dia melakukan apa kita lihat. Itu kan masuk ke batin kita. Batin kita kan dinafkahi oleh 2 hal, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Maka harus memilih apa yang kita dengar, memilih apa yang akan kita lihat. Telinga kita tidak diciptakan Tuhan untuk mendengar semuanya. Penuh kamu, ngeheng kamu, kalau semua kamu mau dengar. Mata juga, Tuhan tidak menciptakan mata untuk melihat semua hal. Maka harus jaga pandangan. Di dunia ini nggak ada orang super kuat, tapi orang yang mampu menempatkan diri. Di sini aku nggak mau lihat. Di situ aku nggak mampu dengar. Maka aku menghindar. Nah kalau orang yang nggak ngerti ilmu begini dianggap sombong. Ih sombong lu ya nggak mau ngumpul-ngumpul sama kami lagi. Nggak mau ngegeng sama kami lagi. Bukan nggak mau kumpul-kumpul. Tapi geng ini kalau kumpul-kumpul apa? Gibahin orang. Jelek-jelekin orang. Memfitnah orang. Kita kan berada pada kumpulan itu rasanya nggak enak gitu loh. Kayak ketenangan kita sirna. Law of ciprat itu sangat nyata loh. Orang yang suka ngeluh biasanya dia punya teman yang suka ngeluh juga. Orang yang sangat pemalas biasanya karena temannya juga pemalas. Itu saling menularkan. Orang yang suka marah-marah juga bisa karena pertemanan loh. Gitu-gitu nular loh. Pernah nggak kamu dengar kata-kata, idih deket-deket sama dia lama-lama gue jadi pemarah juga nih. Ya toh? Ya iya. Law of ciprat bukan barang baru, ini barang kuno, barang purba. Dari zaman dahulu kala hukum ini sudah berlaku secara alamiah. Mau kamu akui kek, mau kamu nggak akui, mau kamu percaya nggak percaya, hukum ini sedang berlangsung sampai kapanpun. Frekuensi itu nular. Saya berikan poin simpelnya ya. Kan katanya kamu mau bahagia, kan katanya kamu mau hidup tenang, katanya kamu mau sukses. Ya tolonglah jaga nuansa hati kamu, jaga nuansa pikiran kamu. Menjaga nuansa hati dan pikiran kan dari mata dan telinga. Jangan semua mau dilihat, jangan semua mau didengar. Mas aku khawatirnya nanti aku dibilang sombong. Nah begini ya,
Ada suatu ilustrasi yang kamu harus ingat baik-baik supaya kamu tidak merasa nggak nyaman ketika dianggap sombong dalam hal ini ketika milih-milih teman dijadikan sahabat. Saya berikan contoh ya, misalkan saya pelihara hamster. Hamster ya. Saya pergi ke mall beli burger. Saya sodorkan ke hamster tersebut. Dia nggak mau makan, dia pergi. Kamu bisa bilang nggak bahwa hamster ini sombong? Ih, sombong banget. Burger enak tahu, mahal tahu. Masa nggak mau makan sih, dasar hamster sombong, hamster nggak tahu diri. Itu bukan sombong, Oneng. Bukan sombong, Japra. Bukan makanan dia. Makan dia nggak mau makan. Contoh lagi, misalkan kamu piara ayam. Kamu kapan-kapan bikin perkedel tuh. Kamu lempar ke ayam. Ayamnya nggak mau makan. Apakah kamu akan berkata, ih, ayam zaman sekarang sombong banget. Perkedel aja nggak mau. Itu bukan sombong, Makibau. Itu bukan makanan dia. Bukan. Nggak kasih rawon setan sekalian ke ayammu. Mereka tidak mau makan bukan karena sombong. Itu bukan makanan mereka. Ngerti ya? Jadi kalau kamu menjauhi orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, kamu bukan sombong. Kamu pilih-pilih makanan karena itu bukan makananmu. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar, orang-orang yang sudah berjaya, biasanya punya satu kesamaan ini. Nggak betah kalau melihat atau mendengar hal-hal yang menjatuhkan mental, hal-hal yang negatif. Karena mereka terbiasa positif. Mereka kalau dengar karyawan mereka ngeluh rasanya nggak enak gitu loh. Tapi kalau ada karyawan yang positif, optimis, mereka senang karena mereka suka dengan orang-orang yang positif. Nah, karena kebiasaan sering mendengar, melihat yang positif, itulah yang membawa mereka menjadi besar. Intinya, kamu bertanggung jawab atas jiwamu sendiri. Jangan sampai karena nggak enakan, kumpul-kumpul terus sama orang negatif, lalu kemudian sekian tahun ke depan kamu nggak kemana-mana karena terjerat pada frekuensi negatif. Pertanyaannya, apakah mereka mau bertanggung jawab atas terjeratnya kamu? Jalan di tempatnya kamu yang gak kemana-mana. Karena frekuensi negatif itu membuat kita tidak mendapat kemudahan rezeki. Tidak hanya kata-kata adalah doa loh. Nuansa hati kita, nuansa pikir kita, semangat kita, kepositifan kita, itu juga bagian dari doa. Kata-kata adalah doa, pikiran adalah doa, perasaan adalah doa. Mau bahagia, mau hidup tenang, mau sukses, berawal dari manajemen pengelolaan apa yang kamu akan dengar dan lihat. Pilih teman yang baik, yang positif untuk dekat dan kemudian jadi sahabat. Karena sahabat yang positif itu perlu sebagai charger untuk ngecas frekuensi kita. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu.
Baik demikian ya, terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.